Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Babang Service. Oke guys, di kesempatan kali ini kita dapat servisan ya. Ini Oppo Pocophone F1. Nah, untuk di kesempatan kali ini kita akan melakukan proses penggantian kaca layar. Dan ini maaf guys ya, untuk backdoor dan penutup belakangnya di area mesin PCB atas sudah terlepas. Karena sebelumnya itu saya kira udah terrecord, ternyata enggak. Jadi saya record ulang ya. Dan ini adalah penutup PCB atas dan backdoornya guys. Dan di kesempatan kali ini proses penggantian kaca layarnya saya tidak menggunakan LCD yang melekat di HP sekarang. Namun permintaan dari usernya itu mengganti kaca touchscreen di LCD yang lama. Nah ini guys yang retak ini ya. Jadi akan kita tes apakah LCD-nya masih normal atau tidak ya. Dan ini adalah LCD yang masih menempel di handphonenya ya. Dan ini LCD-nya udah pernah ganti guys. Nah, ini kita matikan dulu ya. Oke, ini untuk kaca gelas yang baru ya. Udah saya siapin dan akan dipasangkan ke LCD yang lama ya. Nanti kita proses pemisahan dulu. Nah, ini kita tes dulu ya untuk LCD yang lamanya apakah masih normal atau tidak ya. Dan ini saya sedikit sharing saja ya. Sebelumnya user ini pernah ganti LCD dengan saya, namun hanya jasa ya. Jadi user ini membawa LCD yang udah dia pesan online untuk digantikan. Namun di saat itu tidak melakukan proses penggantian kaca layar. Dan di kesempatan saat ini kurang lebih udah 5 bulanan ya. User datang lagi, HP-nya pecah lagi guys. Dan permintaannya untuk kali ini untuk penggantian kaca touchscreen-nya saja atau kaca layarnya ya. Dan ini untuk LCD yang lama kita tes dulu ya. Ada sedikit garis guys di sebelah kanan. Nah itu bisa dilihat ya. Nah ini guys kita tes dulu sentuhannya guys ya. Oke, sepertinya ini masih normal ya, namun ada cacat sedikit, ada garisnya guys. Nah ini akan kita hilangkan dulu ya. Untuk ada garis hitam di area pinggir akan kita bersihkan dulu, akan kita hilangkan dulu. Nah ini kita tarik menggunakan pinset ya. Dan ini sebenarnya bukan rusak di LCD guys, namun ya pokoknya mungkin ketika proses pembukaannya dulu ya saya ada sedikit keteledoran ya. Jadi ketika pencongkelan itu mungkin plastik mikanya termasuk ke lapisan LCD-nya. Jadi ada double tip yang untuk menahan lapisan-lapisan LCD-nya guys, dan itu dia terlepas dari jalurnya, jadi dia masuk ke dalam LCD. Nah ini udah kita bersihkan, mantap ya, udah hilang. Dan LCD-nya ini sebelumnya itu masih normal guys, tidak ada kendala ya. Dan ini saya tes lagi ternyata juga masih normal guys. Oke, berarti ini bisa kita proses ya. Nah ini saya terangin dulu biar dilihat guys. Karena gini ya, kalau untuk LCD yang udah pernah ganti, LCD bukan ori, itu biasanya kurang enak mainnya guys. Jadi kalau misalkan untuk gaming itu kurang. Dan untuk kesempatan kali ini saya memenuhi requestan dari salah satu penonton channel ini ya, subscriber juga. Nah dia pernah request di video saya sebelumnya ya. Nah ini bisa dilihat saya cantumkan ya untuk komentarnya. Nah di sini dia minta requestan penggantian kaca layar di Pocophone F1. Dan ini saya melakukan proses penggantian kaca layar. Saya harap yang request bisa nonton ya. Nah ini kita lepaskan tadi baterainya, sama ini ada double tip penutup area baterai, saya lepaskan juga. Jangan lupa ini guys, fleksibel LCD-nya kita lepaskan juga ya. Nah tahap selanjutnya ya tinggal kita panaskan ya di LCD-nya, karena kita akan proses pencopotan LCD guys. Namun ya tetap hati-hati ya, jangan sampai LCD yang masih bagus sekarang cacat atau rusak ya. Nah jadi ini kita hangatkan dulu, kita kelilingin, bisa menggunakan blower, hair dryer, ataupun seperti yang saya gunakan ini guys, ini headgun ya untuk pemanas stiker. Karena kalau untuk menggunakan blower itu ribet ya, karena saya malas untuk menyeting lagi. Jadi udah setting untuk pembukaan IC, pencopotan IC, malas setting lagi untuk pembukaan touchscreen. Nah ini saya rasa udah cukup hangat. Selanjutnya kita melakukan penyesetan ya menggunakan plastik mika seperti ini. Nah ini guys, kita seset area pinggir dan kita cari celah ya. Nah ini
kita cari celah sampai dapat lapisan paling bawah LCD-nya guys. Nah ini ya udah dapat ya. Kita cari lagi, tadi udah masuk sebenarnya guys ya, cuma ya kita seset lagi ya sedikit demi sedikit ya, jangan sampai cacat LCD-nya atau rusak LCD-nya ya. Nah ini udah berhasil masuk plastik mikanya guys ke bagian paling bawah LCD ya. Dan ini kita seset secara perlahan saja, jangan terlalu buru-buru ya. Walaupun kita tidak menggunakan LCD yang ini ya, tapi usahakan pembukaannya jangan sampai rusak guys ya, karena ya tidak tahu ya, kejadian kedepannya nanti usernya mungkin LCD yang ini bisa rusak lagi ya, kita nggak tahu ya, karena 5 bulan baru ganti LCD rusak lagi guys. Dan ini di bagian bawah itu adalah nyawanya dari LCD, di bagian bawah itu ada fleksibelnya. Jadi tadi saya rasa cukup sulit, jadi saya panaskan lagi guys menggunakan heatgun. Nah setelah saya hangatkan, langsung saya lanjut proses penyesetan ya menggunakan plastik mika. Pelan-pelan saja, jangan kita terlalu dorong, takutnya soketnya sobek guys. Nah ini udah berhasil terlepas ya untuk LCD-nya. Nah ini udah kita lepaskan. Tahap selanjutnya ya kita tes guys LCD-nya ini masih nampil atau enggak ya. Hanya untuk memastikan saja ya. Wah mantap guys. Ini LCD-nya masih worth it ya, masih nampil. Ya udah oke, langsung saya lepaskan saja. Karena kita tidak menggunakan LCD yang ini guys. Nah kita lepaskan baterai ya. Selanjutnya ini kita bersihkan saja ya sedikit, namun ya kita bersihkan ini ya sebersih biasa saja saya buatnya, karena mengingat durasi juga, jadi mungkin nanti saya bersihkan framenya itu ketika proses pengeleman guys. Nah ini tadi ada sedikit renggang ya di bagian pinggirannya. Nah tahap selanjutnya ini kan kacanya pecah guys ya, kaca layarnya pecah. Jadi kalau misalkan kita langsung belah menggunakan separator itu kacanya berhamburan guys. Yang kedua juga proses penyedotan di mesin vakum kita itu tidak akan bisa menyedot sempurna ya. Nah, jadi ini saya lapisi dengan lakban agar memudahkan ketika proses penyesetan guys ya, atau proses pemisahannya. Nah ini kita lapisi dengan lakban bening saja ya. Kita tutupin semuanya. Jadi biar pecahan kacanya tidak berhamburan, jadi biar kacanya juga tetap utuh. Yang kedua agar mesin separator kita bisa menyedot sempurna guys. Nah ini kita rapikan untuk lakbannya, kita gunting ya. Yang berlebih ke daerah, yang berlebih di pinggir-pinggirannya ini kita gunting, kita rapikan. Nah seperti ini guys ya. Dan ini Pocophone ini ya boleh dikatakan masih worth it ya di tahun 2021, karena masih diburu juga ya sama banyak ya, untuk mungkin yang bukan pro gaming ya. Kalau mungkin orang yang terlalu pro dengan gaming mungkin membeli handphone baru yang lebih daripada ini. Namun untuk kita yang masih budget 2 juta ke 2 juta setengah ke bawah ya, mungkin Pocophone F1 ini walaupun second masih mempesona guys. Nah ini tadi udah kita rapikan ya, selanjutnya kita bawa ke mesin separator. Dan ini udah kita hangatkan ya, kita tempelkan di mesin separator, kita hidupkan mesin vakumnya sama kita panaskan ya. Dan di sini saya menggunakan panas 75 sampai 80 guys. Dan ini saya menggunakan kawat halus untuk pemisahnya ya, itu berukuran 0,03. Nah ini kita seset, ambil dari sisi bagian bawah LCD karena di atas ada poninya ya. Ini kita seset perlahan saja ya, jangan terburu-buru karena penentuannya itu di awal-awal dulu guys. Nah ini saya seset pelan-pelan, perlahan, jangan sampai terkena lapisan polarit, itu yang paling penting ya. Putus guys. Ini kawatnya halus ya, memang ukuran 0,03 ini halus. Nah ini bisa dilihat mantap guys, tidak terkena lapisan polarit. Nah namun menggunakan kawat 0,03 ini itu worth it guys, karena jarang ya kalau saya pribadi tidak pernah mengenai lapisan polarit ketika pemisahan LCD menggunakan kawat berukuran 0,03 ini guys. Jadi ya tergantung dari sobat semua ya. 0,03 ini memang terkenal tipis, rawan putus ya, namun hasilnya mempesona guys. Nah ini kita seset secara keseluruhan ya, langsung kita pisahkan saja ya, tetap hati-hati guys ya. Nah ini karena ini pecahnya lumayan parah ya di bagian atas. Nah ini udah terlepas guys, LCD nya udah berhasil kita pisahkan ya, mantap juga guys, tanpa mengenai lapisan polarit ya. Wah ini bisa dilihat kacanya guys.
masih nempel ya. Dan ini kaca gelas yang lama ya. Nah, ini saya pinggirkan dulu. Nah, kita fokus di LCD nya guys. Ini kita bersihkan ya. Nah, ini saya bantu menggunakan pinset ya, karena saya lihat pecahannya ini banyak guys yang masih menempel di lem-lem OK-nya ini. Jadi karena ya takut khawatir tangan juga terluka kena kaca ya, apalagi di bulan puasa sekarang guys. Jadi saya menggunakan bantuan pinset ya, seperti ini. Tinggal saya pelintir saja. Nah ini guys, ini saya skip, saya percepat saja ya, karena proses pemisahannya ya seperti ini. Proses pembersihannya seperti ini, tinggal kita pelintir saja sampai bersih guys. Nah ini saya bersihkan lagi, tinggal sedikit lagi guys ya. Dan ya untuk pembersihan LCD ya dari sisa-sisa lem OK itu lumayan guys, kurang lebih 10 menitan ya. Jadi untuk mempersingkat durasi itu saya skip. Dan ini saya bersihkan lagi LCD-nya yang sisa-sisa lem OK tadi. Setelah kita bersihkan secara kasar ya, ini kita bersihkan lagi menggunakan tisu dibantu dengan minyak kayu putih guys. Nah ini kita bersihkan ya. Untuk pembersihan LCD ya bebas-bebas saja guys ya. Ini saya menggunakan minyak kayu putih. Nah ini tadi udah kita bersihkan dan ini udah kita bawa ke meja operasi ya. Selanjutnya setelah kita pisahkan dan kita bersihkan, kita tes guys LCD-nya. Karena tadi setelah dipisahkan tidak saya tes ya, karena itu udah jadi kebiasaan saya. Karena saya malas untuk tes terus ya. Jadi ketika saya rasa udah bersih, ya masalah berhasil atau enggak itu urusan belakangan, yang penting udah bersih baru kita tes. Nah ini saya hidupin guys. Agak sulit ya, udah saya hidupin lagi ya. Poco, mantap guys. Nampil ya. Mudah-mudahan aja masih normal. Dan ini kaca gelas yang lama guys. Wow, pecahnya udah jatuh guys. Udah berhamburan kacanya ya. Nah ini kita tunggu proses loadingnya ya. Oke. Wow, ada sedikit, bisa dilihat guys ya. Ini ada sedikit kayak bercak ya, namun tidak jadi masalah karena bercaknya itu pasti hilang. Nggak kita hilangkan pun dia akan hilang sendiri guys. Nah ini bisa dilihat bercaknya guys di bagian atas, ada sedikit ya. Ini sentuhan masih normal. Nah ini guys yang saya tekan-tekanin ya. Tadi ada bercak di sini. Nah ini saya pakai latar putih ya. Ini ada bercak dan ini saya tekan-tekan ya. Saya urut-urut ke atas ya. Saya pecahkan dulu untuk, bukan kacanya ya dipecahkan, saya pecahkan dulu untuk bercaknya tadi. Jadi kita lebur. Nah seperti ini guys. Bisa dilihat ya, kita urut-urut sampai bersih ya. Nah seperti ini. Sebenarnya kita urut seperti ini pun dia bakalan hilang sendiri guys. Takutnya nanti ketika, yang saya khawatirkan nanti ketika usernya datang ya, kok ini ada bercak, jadi komplain ya. Ini udah agak hilang guys, dan itu pasti hilang kurang lebih ya 2 hari. Saya pastikan itu hilang, maksimal 2 hari guys. Nah ini saya lepaskan kembali baterainya dan saya lepaskan LCD-nya. Tahap selanjutnya ya seperti biasa guys ya. Saya di sini tidak menggunakan lem OK stiker atau lem OK kering, namun saya di sini menggunakan lem OK basah guys atau lem OK cair. Dan ini mesinnya saya copot dulu ya, saya lepaskan dulu untuk mesinnya, karena yang dikhawatirkan nanti lem OK cairnya itu mengenai kamera guys. Nanti kameranya buram ya, jadi usernya mau selfie nanti hasilnya jelek guys. Oke. Ini kita fokus ke LCD lagi. Dan di LCD-nya ini agak renggang guys ya. Dan ini rawan sekali rembes. Kalau nggak kita hati-hati ketika pemberian lem, apalagi menggunakan lem OK cair ini ya. Ketika kita tidak hati-hati memberikan menutup area pinggir, ini bisa jadi rembes guys. Nah, triknya agar tidak rembes kita tutupin seperti ini. Namun ingat, di bagian yang terangkat tadi, di lapisan LCD yang agak sedikit terangkat itu kita tekan sambil kita beri lem seperti ini ya. Jangan sampai juga lemnya masuk ke dalam LCD guys, takutnya nanti hitam-hitam di area pinggirnya. Nah ini saya beri lem. Nah cuma ini sedikit saya tebalkan lemnya guys ya, karena agak sedikit terangkat lapisan LCD-nya. Jadi lem yang tepat di bagian LCD yang agak renggang tadi itu saya banyakkan lemnya. Ini lem yang saya gunakan untuk menempelkan LCD di frame ya. Namun ini juga saya gunakan untuk menutupi area pinggiran LCD guys, agar tidak rembes lem OK-nya ke dalam LCD.
Nah ini udah kita rapikan, udah kita ratakan untuk pemberian lem area pinggir LCD-nya. Selanjutnya kita tunggu hingga kering, itu kurang lebih 10 menit. Oke guys, ini kurang lebih udah 10 menitan ya. Nah ini saya pegang, ini udah kering. Dan terus kita pantau guys area pinggirannya ya. Setelah itu langsung kita bersihkan LCD-nya guys ya. Nah untuk menghindari rembes tadi itu kita beri lem. Namun kalau ketika LCD-nya agak sedikit terangkat seperti ini, itu sedikit kita tekan-tekan guys ya. Ketika kita proses pengeringan lem area pinggiran LCD tadi kita kasih lem. Nah ketika proses pengeringan yang 10 menit tadi itu kita tekan di area pinggirnya guys. Maksudnya apa? Kita tekan terus ya, kita urut-urut area pinggirnya, jadi biar lemnya itu ketika dia kering udah rapat. Nah ini LCD-nya jangan lupa kita lap sampai bersih, jangan sampai ada debu. Karena kalau ada debu dia akan kelihatan guys ketika lem OK-nya mengering ya. Dan ini lem OK cairnya kita beri secukupnya ya. Karena ini LCD-nya agak renggang, jangan terlalu banyak memberikan lem OK guys. Ya secukupnya saja seperti ini. Hindari terlalu banyak meluber ya. Dan ketika ada yang meluber cepat dibersihkan guys. Nah ini kaca gelas yang lama kita buka dulu tadi untuk segelannya ya. Setelah itu kita pasangkan. Nah ini guys, saya kasih alas ya, karena lem OK cair ini takutnya netes-netes ke alas servis kita guys, itu susah juga membersihkannya ya. Ini saya kasih alas dulu. Dan ini kita urut lem OK-nya, yang gelembung-gelembungnya itu kita urut sampai ke area pinggir guys ya. Jadi biar lem OK-nya ini menyebar sempurna, jadi menutupin semuanya guys ya. Kita urut secara perlahan, pakai perasaan guys ya, jangan terlalu ditekan. Nah ini seperti disampaikan, jangan lupa dilap guys ya area pinggirannya, terutama di area pinggiran LCD yang agak sedikit terangkat tadi ya. Ketika kita beri lem tadi udah kita rapatkan, namun ya tetap kita pantau guys ya, karena lem OK ini lumayan apa ya, lumayan sulit di prediksi rembes atau enggaknya ya. Jadi kita cara menghindari rembesnya seperti ini guys, sering kita lap, apalagi ketika udah diberikan seperti ini kita lap hingga bersih ya lem OK-nya. Nah ini kita pinggirkan dulu untuk LCD-nya, dan ini kita ambilkan frame. Ini framenya tadi selama proses pembersihan dari LCD-nya tadi, ini framenya saya bersihkan juga guys ya. Untuk lem-lem yang meluber itu saya bersihkan. Dan ini saya beri alas tisu di framenya guys, karena untuk tisu ini agar memudahkan kita ketika mengangkat LCD-nya ketika udah kering ya. Jadi kita angkat baru kita pasangkan lem kembali. Nah ini kita presisikan untuk tisunya, dan setelah itu kita presisikan juga untuk LCD-nya guys. Nah ini kita pasangkan LCD-nya ke frame. Kenapa saya menggunakan frame? Karena biar LCD-nya presisi guys, nggak mereng-mereng ya. Jadi pas di frame nantinya ketika kita pasangkan. Karena lem OK itu kalau udah terkena lampu UV itu udah kering sempurna guys, nggak akan bisa digeser-geser lagi ya. Jadi ini masih bisa kita geser ya, kita presisikan ya. Nah ini baterainya. Ini sengaja mesin tidak saya pasang guys ya, karena takutnya mengenai kameranya. Dan ini saya presisikan. Setelah udah presisi ke frame area atas bawah pinggiran-pinggiran LCD-nya pas atau enggak ke frame. Ketika udah pas ke frame langsung kita ikat menggunakan karet ya, kita presisikan. Nah ini guys, ini udah kita presisikan menggunakan karet ya, kita press, kita cek lagi ya. Dan ini udah mantap jiwa guys, udah mantap ya. Nah tahap selanjutnya ini saya lap dulu menggunakan minyak kayu putih dibantu tisu untuk sisa-sisa lem OK-nya ya. Dan jangan lupa kita pantau, seandainya masih ada gelembung cepat kita urut ya sebelum kita masukkan ke dalam lampu UV. Nah ini saya lap sampai bersih sekaligus kita pantau gelembungnya guys. Oke ini setelah kita rasa udah tidak ada gelembung, kita bawa lampu UV guys, kita masukkan ya dalam box UV agar lem OK-nya itu kering ya. Karena lem OK cair itu tidak akan mau kering kalau tidak menggunakan lampu UV. Dan ini kita diamkan itu kurang lebih 10-15 menit ya, hingga lem OK-nya itu mengering sempurna guys. Jadi biar hitam pekat ya. Sambil menunggu kering bisa dibaca guys ayat bersih. Oke ini kurang lebih 10 menitan ya, udah masuk ke belasan menit. Nah ini saya rasa udah kering untuk lem OK-nya.
Dan ini saya diamkan itu 15 menitan guys ya. Saya diamkan dulu hingga betul-betul kering ya lem OK-nya. Nah ini guys, wah udah kering ya. Selanjutnya ya kita matikan lampu UV dan kita bawa lagi ke meja operasi guys. Sorry berantakan mejanya guys ya. Ya namanya meja tukang servis ya seperti ini guys. Oke, tahap selanjutnya kita buka kembali untuk karet-karetannya. Setelah itu kita angkat kembali LCD-nya guys. Nah, fungsi dari tisu ini itu untuk memudahkan kita. Nah, ketika mengangkat LCD agar LCD-nya itu tidak menempel ya, jadi saya gunakan tisu. Nah, dan ini bisa dilihat guys ya, lem OK-nya itu terserap oleh tisu ya. Dan jangan lupa langsung kita bersihkan sisa-sisa lem OK yang ada di area pinggiran LCD tadi, juga di frame juga kita lap. Nah ini udah kita bersihkan ya untuk framenya. Dan tadi sambil menunggu lemnya kering, lem OK-nya kering, user juga minta gantikan backdoor, dan backdoor ini dia pesan online guys ya. Dan ini udah saya rakit untuk backdoor yang baru. Selanjutnya ya tinggal kita tes ya LCD-nya ini masih normal atau tidak guys. Ini saya pasangkan kembali untuk mesin. Nah seperti ini ya kurang lebih proses penggantian kaca layar atau kaca gelas di Pocophone Evan HP gaming juga ini guys. Ini untuk gaming sih mantap jiwa ini, apalagi ini yang versi RAM 6 nya ya, 664. Jadi kalau untuk gaming ya masih mantap guys. Dan ini saya pasangkan baterai, langsung kita tes. Sepertinya ini mantap guys ya, karena kalau ada rembes itu kelihatan guys. Oke, ini kita tunggu proses loadingannya ya. Sambil menunggu dia loading ya kita bersihkan lem OK yang meluber ke area luar LCD. Nah ini saya lap. Ini apa ini sensornya guys, ketutup ya. Oke, karena tadi di sensornya itu kan, di kaca sensornya itu pasti masih menempel lem OK ya, jadi masih menutupi. Dan ini bisa dilihat guys hasilnya tanpa rembes ya. Jadi kalau untuk mengakalin ini bahkan lebih sulit daripada mengganti kaca layar di LCD KW, karena ini LCD-nya ada renggang tadi di area pinggirannya ya, karena double tipnya udah lepas dan itu rawan sekali rembes guys. Nah cara menghindari rembes seperti saya sampaikan tadi, ketika pemberian lem pinggir itu kita pantau ya, dan bisa dilihat bercak yang di atas guys semakin memudar dan akan hilang ya guys. Mungkin 1 hari pasti hilang ya. Dan ini tanpa berlama-lama langsung kita rakit kembali handphonenya, dan ini kita lepaskan dulu baterai ya. Ini baterainya saya lepaskan, dan untuk LCD-nya kita lepaskan dulu ya. Oke, saya harap ini yang request bisa nonton ya. Nah ini saya bersihkan di lensa kamera dan di kaca penutup sensornya ya. Nah ini yang membuat sensornya tadi tidak berfungsi guys, karena tertutupin oleh lem OK-nya ya. Dan ini saya bersihkan sampai betul-betul bersih untuk di kaca kameranya guys, agar ketika usernya mau selfie itu nggak buram ya. Ini kita bersihkan sampai betul-betul bersih di kaca, dekat kaca kameranya. Ini udah mantap guys. Selanjutnya ya tinggal kita pasangkan ke frame, namun sebelumnya kita beri lem dulu ya framenya. Kita kasih lem tadi. Ini lem yang saya gunakan juga untuk pinggiran LCD tadi guys ya, T7000 berwarna hitam. Ini mantap guys, worth it ya, salah satu rekomendasi lah ya untuk para teknisi. Nah ini kita beri lem di seluruh area pinggiran frame. Usahakan jangan terlalu tebal, tipis-tipis saja, yang penting rata. Nah ini kita presisikan untuk lemnya, kita ratakan ya, jangan sampai terlalu banyak, takutnya terlalu banyak juga yang meluber ya. Dan ini udah selesai. Selanjutnya ya tinggal kita ambilkan LCD-nya tadi dan kita pasangkan kembali guys. Oke, ini kita presisikan ya. Nah ini guys, presisi ya, mantap, tanpa tinggi atau tidak mereng juga guys, jadi pas. Makanya ketika proses pengeringan lem OK itu menggunakan frame karena biar presisi. Dan ini ada ya sedikit seperti sensor juga, ini flash ya. Ini untuk lampu flash, jadi tadi saya lepaskan juga. Nah ini saya pasangkan kembali, kita rakit kembali mesinnya guys ya. Namun sebelum kita rakit ya kita pastikan kamera depan itu bersih ya, kamera selfie-nya. Ini saya lap juga menggunakan tisu. Setelah itu kita rakit kembali handphonenya guys ya. Hati-hati juga ya perakitan ini,
untuk mesinnya. Jangan kita paksakan, ketika ada yang menahan kita cek ya, ketika ada yang mengganjal. Ini antena eksternal kita pasangkan juga untuk fleksibel LCD. Dan ini saya kasih baut dulu ya, karena di bagian mesinnya ada penahan bautnya guys. Ini saya pasangkan dulu. Nah, ini kita pasangkan ya. Ini LCD-nya, handphonenya siap kita rakit guys. Oke, ini udah mantap ya, tinggal kita rakit. Kita pasangkan kembali untuk plastik double tip ya. Ini plastik double tip untuk penahan baterai ya. Oke, ini kita presisikan kembali. Dan ini sebelumnya seperti saya sampaikan, user ini pernah ganti LCD juga sama saya, namun tidak saya record karena waktu itu juga ada sedikit kendala ya mungkin ya. Dan ini backdoor yang baru tadi udah saya rakit ya. Jadi saya kaca-kaca kamera dari backdoor yang lama saya pindahkan, fingerprint juga saya pindahkan, tombol-tombolnya juga ini saya tidak menggunakan tombol dari backdoor yang baru. Nah, karena kalau backdoor baru, casing baru itu ketika kita pasangkan tombolnya itu kadang keras guys ya, nggak pas. Jadi ini saya gunakan tombol yang lama karena saya lihat masih bagus ya untuk tombol power dan volumenya. Dan ini saya rakit kembali, kita pasangkan kembali untuk baut-bautnya. Ini tadi saya percepat saja, saya potong saja ya untuk menghemat durasi. Oke, dan ini kita presisikan menggunakan karet. Ketika udah kita selesai kita rakit ya, kita press LCD yang baru menggunakan karet. Nah, namun di sini saya tidak sampai ke proses pembersihan guys ya, karena ini usernya perlu cepat dan ini ditungguin guys. Jadi HP-nya itu nggak ditinggal tapi ditunggu ya. Ini kurang lebih 3 jaman saya kerjakan dan handphonenya langsung mau dibawa pulang. Dan di bagian bawah dari backdoornya, casingnya itu ada baut ya. Nah, ini kita pasangkan kembali untuk bautnya, baut penahannya. Dan ini saya tidak langsung tidak sampai ke proses pencopotan karet karena usernya itu ketika dikaretin langsung mau dibawa pulang ya. Namun udah saya pesankan jangan sampai kurang dari setengah jam ya, setengah jam sampai dengan 1 jam. Makin lama makin bagus saya bilangin ya. Kalau misalkan mau lama-lama juga nggak apa-apa, karena kalau dibiarkan lama itu lebih worth it guys. Dan ini saya tes dulu, saya cek lagi ya. Wah, ini bisa dilihat guys, bening ya, tidak ada rembes ke dalam LCD. Jadi ini worth it guys, karena kalau rembes itu kelihatan ya berbentuk awan hitam. Nah oke, seperti ini. Semoga yang request bisa nonton dan semoga juga ini bisa bermanfaat untuk sobat teknisi pemula semuanya. Dan ini kaca gelas yang lama guys, ini backdoor yang lama. Oke, jangan lupa terus support channel ini. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.